Sesuai dengan video pertama, saya akan melanjut alur cerita Tokyo Revenger chapter 2 pada video ini. Jadi daripada berbasa-basi, kita langsung saja ke inti ceritanya. Dalam chapter 2 ini, kita akhirnya tahu dan dijelaskan bahwa Takemichi bisa melompat ke 12 tahun kemudian sesuai dengan tanggal di tahun sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini, bila kita berada di tanggal 1 Januari 2020, kita akan melompat ke 12 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2008 1 Januari. Sesuai dengan tanggal, kita akan melompat ke tahun sebelumnya atau 12 tahun sebelumnya. Jadi ini adalah sistem time travel pada manga Tokyo Revenger. Oke, kita lanjut pada ceritanya. Jadi di situ adik dari Hinata atau mantan pacar dari Takemichi, dia meminta tolong kepada Takemichi untuk merubah masa lalunya agar kakaknya itu bisa hidup di masa sekarang. Jadi mantan pacar Takemichi itu terlibat keributan dengan geng Tokyo dan dibunuh. Dia terbunuh pada saat di festival di mana ada sebuah truk menabrak stand makanannya. Tachibana Naoto yang sangat ingin kakaknya kembali ke masa sekarang, dia memaksa Tokichi untuk lebih mengerti tentang informasi geng Tokyo. Naoto yang bekerja sebagai detektif kriminal, dia memiliki informasi yang lumayan banyak tentang geng Tokyo. Dan dia membagi informasinya kepada Takemichi yang akan melakukan perjalanan time traveler dan merubah masa sekarang. Dirasa sudah waktunya, Takemichi pun akhirnya menjalankan time traveler. Syarat untuk melakukan perjalanan time traveler yaitu tokoh utama dalam serial manga Tokyo Revenger yaitu Takemichi harus berjabatan tangan dengan adik dari mantan kekasihnya yaitu Tachibana Naoto. Dan perjalanan menuju 12 tahun dari masa sekarang ke masa lalu akhirnya dimulai. Misi Takemichi yang kembali ke masa lalu adalah untuk menggagalkannya bertemunya dua orang yang menjadi sebuah ancaman di masa depan. Dua orang tersebut adalah Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Mereka adalah pemimpin geng Toman di masa depan. Geng Toman itulah yang membuat terjadinya kecelakaan, di mana hilangnya nyawa Hinata yang merupakan adik dari Naoto dan kekasih dari Takemichi. Akhirnya Takemichi berhasil kembali ke 12 tahun sebelumnya, di mana di situ dia sedang melakukan adegan berkelahi. Takemichi yang sudah menjadi budak karena kalah melawan kelas 3 SMP Shibuya pada chapter pertama, sekarang dia dijadikan taruhan berkelahi 1 lawan 1. Kelompok itu dipimpin oleh ketua SMP Shibuya yaitu Kiyomizu Masataka. Takemichi pun kalah dalam berkelahi, di mana ada perasaan bimbang bahwa dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan misinya kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan dan menyelamatkan mantan pacarnya yaitu Hinata. Sampai di sini kalian paham kan alur ceritanya? Mungkin penyebutan kalimat dalam bahasa Jepang seperti nama karakter saya masih agak belepotan ya, karena tidak terbiasa menyebut nama orang Jepang atau karakter Jepang atau karakter anime dengan lidah yang ya kalian tahu juga kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya, daripada lama durasinya. Saat Takemichi bimbang, dia melihat teman-teman SMP-nya yang begitu peduli terhadapnya, dan juga melihat senyum Hinata dan berjanji akan menjaga Hinata apapun yang terjadi. Pada akhirnya Takemichi pun bersemangat lagi dan dia fokus kepada misinya untuk merubah masa depan. Dia juga akan menggagalkan kematian Hinata di masa depan dengan cara dia merubah masa lalu. Pada hari berikutnya, Takemichi menantang ketua kelompok SMP Shibuya yaitu Masataka untuk bertarung dengannya 1 lawan 1. Di sini saya akan bantu menjelaskan lagi ya, siapa itu Sano Manjiro dan Kisaka Teta. Mereka adalah ketua pemimpin kelompok Toman, di mana kelompok itu telah membunuh Hinata, yaitu mantan pacar Takemichi dan kakak kandung dari Naoto. Misi Takemichi ke masa lalu untuk menggagalkan Sano Manjiro dan Kiseki Teta untuk bertemu. Bila mereka bertemu, geng yang bernama Toman akan sangat brutal di masa depan, karena kebrutalannya itulah yang membuat Hinata, pacar tokoh utama kita, meninggal. Cerita pada chapter 2 sudah selesai, di mana ending
Di situ Takemichi yang menantang ketua kelompok SMP Shibuya untuk berkelahi 1 lawan 1. Di chapter ketiga nanti, tokoh utama kita, Takemichi, akan bertemu salah satu dari 2 orang yang harus mereka larang bertemu. Jadi, ditunggu ya. Terima kasih udah nonton video ini, dan terima kasih udah stay untuk nonton video ini sampai selesai. Mungkin durasi terlalu pendek ya, karena untuk alur cerita saya ngambil per chapter manga. Jadi saya membuat cerita yang bisa dinikmati dengan cara pelan-pelan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kita akan upload setiap hari. Thank you, bye-bye.